Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metaverse, kembali lagi dengan saya di channel Metaverse. Semoga teman-teman semua yang sedang nonton video ini semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada yang sakit, semoga penyakitnya bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu firewall ya. Ini firewall gratis yang bisa teman-teman gunakan di Kali Linux, bukan di Kali Linux sih, di sistem operasi Linux ya, di semua Linux bisa dipakai. Namanya adalah IP tables. Kalau teman-teman nanya fungsi dari IP tables ini apa ya, fungsinya sama kayak firewall pada umumnya ya. Kalau teman-teman belum tahu, saya akan coba jelasin singkat ya, jelasin secara singkat atau secara garis besar. IP tables ini berfungsi untuk mengizinkan atau memblok akses IP ke suatu server. Ya intinya ini bisa digunakan untuk mengontrol lalu lintas traffic dalam jaringan server ya. Atau ini juga bisa digunakan untuk mengelola port ya. Ya nanti teman-teman bisa pelajari bareng-bareng ya. Nanti saya juga akan ngajarin teman-teman dari dasar-dasar juga, mulai dari instalasi sampai cara penggunaannya. Sekarang langsung aja kita ke terminal untuk melakukan instalasi terhadap IP tables. Sudo apt install IP tables. Caranya gini aja ya, cara installnya. Oke teman-teman, tinggal nunggu sampai selesai. Di sini karena saya udah install, jadi dia cuma melakukan update ya. Kalau teman-teman belum install, bisa di-install dulu sampai selesai. Oke, kalau udah di-install, kita akan coba melihat komen-komen yang ada di IP tables. Ada dua cara sebetulnya. Saya akan ngasih cara yang pertama dulu. Cara yang pertama adalah IP tables strip help. Nah, ini untuk melihat komen-komen yang ada di IP tables. Kalau teman-teman merasa ini kurang lengkap, ada cara kedua yang ini akan memunculkan tata cara penggunaannya secara lebih lengkap. Caranya tinggal man IP tables. Oke, di sini ada banyak banget komennya ya, yang bisa teman-teman baca satu-satu. Kalau teman-teman udah kelar ngebacanya ya teman-teman tinggal pencet Q aja untuk quit. Oke, sekarang kita langsung aja ke cara penggunaannya. Cara penggunaan IP tables nih, saya akan membuat rules namanya. Rules ini adalah perintah atau aturan, bukan aturan sih, lebih ke perintah. Perintah yang kita suruh si IP tables untuk melakukan hal yang kita buat ini. Jadi, dengan kita membuat rules ini, IP tables akan kayak melakukan rules yang kita buat gitu. Jadi dari rules ini kita bisa nih, kita pengen membuat rules atau aturan yang nyuruh IP 198.135 ini nggak bisa ngeakses web server kita. Kita tinggal ngetik aja komen rules itu. Terus nanti IP tables akan menjalankan perintah sesuai rules yang kita buat ya. Ya sama aja lah, rules itu aturan atau perintah. Intinya artinya sama. Oke, sekarang cara membuat rulesnya gimana? Tinggal IP tables terus strip I besar. Sini teman-teman coba pakai input dulu aja, I input. Sebetulnya ini channel ada 3, ada input, forward, dan output. Nanti akan kita lihat juga input, terus teman-teman tambahkan strip S atau source IP-nya. Nah, kita harus cari nih IP mana yang pengen kita targetin. Yaitu adalah IP dari Kali Linux ini ya. IP-nya, bentar. Oke, ini IP-nya adalah 192.168.198.135. Bisa copy dulu ya, dan teman-teman bisa tambahkan strip J, terus drop. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa nih fungsi dari rules yang kita buat ini? Jadi, dengan rules yang kita buat ini, kita membuat IP 192.168.198.135 atau Kali Linux ini nggak bisa mengakses semua port yang kita punya. Intinya dia nggak bisa mengakses ya semuanya lah. Mulai dari web server nih, saya udah buat web server, SSH, dan lain-lain lah. Semua port yang kita punya tuh nggak bisa diakses. Nanti kita coba dulu nih, sebelum kita enter komennya, kita akan coba mengakses web server ini dan juga mengakses SSH ke Ubuntu server ini ya, dari Kali Linux. Oke, kita tes dulu. Pertama saya akan coba connect web server dulu ya, tes nih apakah berhasil atau enggak. IP-nya adalah 192.168.198.146. Dan di sini masih berhasil ya, masih aman, kita masih bisa mengakses web server ini tanpa nge-lag sedikit pun. Dan juga nggak ada connection timeout dan lain-lain. Terus yang kedua, untuk biar perwakilan jadi 2 ya, saya akan mencoba connect ke port SSH ke Ubuntu tadi. Di sini IP-nya udah bener ya, IP dari Ubuntu tadi.
tinggal di enter aja. Nah, di sini kalau kita memasukkan username dan IP yang benar, dia otomatis akan langsung meminta password. Kalau dia meminta passwordnya agak lama, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, port SSH-nya emang nggak dibuka, atau yang kedua, port SSH-nya terbuka, tapi kita diblok. Ada dua kemungkinan. Nih, tapi sejauh ini masih aman ya. Nih, apalagi kalau kita udah bisa masukin password dan kita udah bisa ngakses dengan aman ya. Oke, kita udah nyoba ya. Kita ngakses web servernya aman, dan kita ngakses SSH ini juga aman ya. Terus kita lihat apa yang terjadi setelah kita mengetik dan enter command ini ya. Langsung saya enter. Nah, udah saya enter dan kita cek di sini. Kita coba akses web server lagi deh. Kita refresh dan ini reloadnya agak lama. Kalau reloadnya lama berarti ada dua kemungkinan ya. Koneksi kita yang nggak stabil atau web server diblok. Nah, atau web servernya emang mati ya, atau kitanya diblok sih. Di sini kita diblok. Kalau karena kita yang ngeblok ya, dari Ubuntu ini kita diblok. Kalau Linux ini diblok. Hanya dengan menggunakan rules yang kita buat. Terus kita coba lagi nih, kontak pakai SSH apakah masih bisa? Nah, di sini dia minta passwordnya agak lama. Seperti yang tadi saya bilang, kalau dia minta passwordnya agak lama, berarti ada sesuatu. Ya, dan masalahnya itu ya kita diblok oleh servernya yang ingin kita connect ya. Dia nggak bisa connect web server dan juga nggak bisa connect SSH ya. Nah, kita udah berhasil membuat satu rules yang bikin IP ini tuh nggak bisa connect ke port yang kita punya ya, baik dari web server, SSH dan lain-lain. Sebetulnya semua port sih. Mau dari LDAP, port HTTPS kalau ada juga nggak bisa juga. Kalau teman-teman cara ngelihat rules yang teman-teman buat ya, cara tinggal IP tables strip L. Nah, oke teman-teman lihat di sini udah ada IP table rules yang udah kita buat tadi ya, yang berarti di chain input nih, yang saya bilang tadi ada 3 chain atau 3 kayak apa ya, tipe akses gitu mungkin ya, atau ya kayak akses gitu lah, akses input, forward dan juga output ya, ada 3. Untuk sekarang kita akan coba bermain-main di input dulu, karena input ini kayak memasukkan kan ya, jadi kalau di blok ya jadi dia nggak bisa masuk ya. Untuk kayak gitu aja sih simpelnya. Dan bagaimana cara nge-delete rules ini biar si IP 198.135 ini bisa kembali ngakses port-port yang kita punya ya. Caranya gampang. Kalau saya sih sebelum di delete caranya biasanya kayak gini nih. Saya masukin IP table strip L, terus dikasih lagi strip 2 kali line numbers. Fungsinya adalah untuk ini, munculin nomornya ya. Kalau kayak gini kan nggak ada nomor, jadi agak bingung nih. Kalau misalnya rules yang dibuat ada banyak, kalau ada nomor kan bingung. Kalau ada nomor gini kan jadi lebih enak lah ya. Kita bisa tahu ini itu rules nomor berapa sih, dan ini rules nomor 1 karena cuma satu rules yang kita buat ya. Dan cara delete gimana? Cara delete kayak gini. Teman-teman tinggal masukin perintah IP tables strip D, terus nama chainnya. Di sini karena kita memakai chain input ya. Di sini saya memakai chain input. Kita tinggal masukin input huruf besar semua. Terus teman-teman masukin nomor dari rules yang udah kita buat tadi. Dan di sini nomor adalah nomor 1 ya. Oke. Sekarang kita udah berhasil melakukan delete terhadap rules tadi ya. Coba teman-teman bisa cek lagi aja IP table strip L. Di sini rulesnya udah hilang ya. Dan kalau kita balik ke sini dan kita coba akses web server dan SSH-nya lagi, harusnya udah bisa diakses lagi kan. Udah bisa diakses dengan normal lagi ya. Jadi teman-teman lihat, saya connect ke SSH juga harusnya langsung minta password tuh kan. Udah bisa lagi, dan kita coba connect dan berhasil ya. Oke, ini kita udah berhasil. Terus apalagi akan kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan blok terhadap port yang spesifik. Jadi misalnya kita pengen ngeblok port 80 doang atau port 22 doang, bisa. Caranya kayak gini ya. Teman-teman bisa caranya tinggal IP tables strip I, karena kita akan pakai chain input lagi ya. Input, terus teman-teman bisa kasih strip P, terus teman-teman bisa kasih TCP, port TCP aja, terus deport atau destination port. Ini port mana yang pengen kita bikin source-nya ini nggak bisa akses. Saya pengen bikin Kali Linux tadi ini nggak bisa ngeakses web server doang atau port 80 ya.
karena web server itu biasa berjalan di port 80. Saya set ke port 80. Kalau lihat teman-teman tinggal ngasih source-nya. Source IP-nya ada 192.168.135. Dan teman-teman kalau pengen ngeblok atau ngedrop, teman-teman tinggal ya sama kayak tadi, strip J terus drop. Jadi IP tables ini akan ngeblok port 80 buat si IP 192.168.198.135. Yang dimana port 80 ini adalah web server yang berjalan di sini ya. Ini berjalan di port 80 kalau di saya. Ya defaultnya emang ini berjalannya di port 80 sih. Kemudian langsung aja kita enter. Dan kita cek kali Linux lagi. Kita coba akses web servernya. Kita refresh, nge-reloadnya lama lagi, yang dimana kemungkinan besar nanti akan muncul tulisan connection has timeout lagi. Tinggal kita tunggu sampai tulisan itu muncul sih. Tuh kan? Muncul connection has timeout lagi. Tapi kalau kita coba akses port yang lain, kita harusnya masih bisa. Contoh aja kita nyoba akses port 22 atau port SSH. Tuh kan? Masih bisa dikasih akses masuk. Karena yang di ini apa namanya? Yang di blok ini cuma port 80 atau web server ini ya. Oke, kita udah coba ngeblok port tertentu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan blok terhadap subnet ya. Kita akan coba ngeblok satu subnet. Caranya gimana tuh ngeblok satu subnet? Ya gampang. Misal kita pengen bikin satu subnet ini nggak bisa ngakses semua port yang kita punya. Ya cara sama kayak di awal tadi. Strip I besar, input, terus dikasih source-nya adalah subnetnya. Di sini saya subnetnya ada 192.168.024, terus dikasih J drop. Nah ini satu subnet ini nggak bisa mengakses ini ya, nggak bisa mengakses server kita. Dari semua port yang kita punya nggak bisa diakses. Tapi ada cara lain, kita bisa nge-whitelist ya. Jadi si kali Linux ini kan satu subnet ya, sama yang saya tulis tadi, sama yang saya ketik ini subnetnya. Saya akan coba nge-whitelist IP dari kali Linux ini dari satu subnet yang saya blok. Coba aja saya IP tables strip I input. Sebelumnya saya coba tes dulu aja deh untuk ngebuktiin nih bahwa bener-bener nggak bisa akses ya. Itu kan masih muter-muter terus, karena kalau bisa ngakses langsung muter lagi, harus normal ya. Kita langsung ke sini, input, masukin IP-nya. IP-nya 192.168.195, terus dikasih strip J, terus accept. Jadi di accept nih. Dari semua subnet yang di drop, cuma satu IP ini yang bisa ngakses ini. Karena kan IP ini masih termasuk dalam masih satu subnet sama ini ya. Jadi dari semua subnet ini yang bisa ngakses ini cuma IP 198.135. Coba kita enter. Dan kita balik ke sini. Di sini masih muter-muter. Kita coba buka baru aja 192.168.196. Dan kita langsung bisa kembali mengakses web server ini. Padahal tadinya nggak bisa ya, karena kita ngeblok satu subnet. Tapi setelah kita whitelist atau kita yang diperbolehkan dari semua subnet ini, yang diperbolehkan akses ini cuma IP 198.135 ya, atau kali Linux ini. Oke, setelah tadi kita udah belajar komen-komennya, sekarang kita akan langsung coba kayak simulasi kasus gitu kali ya. Simulasi kasus DDoS misalnya. Dan pertama saya akan coba ngebuka ini ya, log. Biasanya kalau log buat web server terletak di var log apache 2. Nah, di sini teman-teman bisa tail df access log. Nah, jadi dia akan melihat log dari access log ini. Sekarang kita akan coba DDoS nih. Kita akan coba DDoS, dan nanti ketika kita tahu IP-nya, kita akan langsung ngeblok dia ya. Menggunakan IP tables tentunya ya. Oke, di sini saya akan coba buka terminal, dan saya akan coba slow HTTP test nih. Oh, ini number of connection-nya kegedean 10.000 ya. 10.000 kali ya? Berapa ya? 100 aja kali. Nah, harusnya akan ada 100 koneksi yang mencoba untuk melakukan melakukan login, atau bukan login sih, mengakses web server yang kita buat. Dan di sini bisa teman-teman lihat lognya berjalan, dan ini dia mendapatkan request dari IP 196.198.135 ya, atau IP dari kali Linux tadi.
Dan pastinya kalau makin banyak akan bisa down kan ini web servernya. Tapi karena ini saya nggak banyak banget jadi nggak down. Semisal nih teman-teman ngeliat nih, wah ini banyak banget nih IP-nya, kayaknya dia nggak DDoS nih. Kita sebagai admin harus buru-buru cek log. Misal nih, contohnya nih, kita nggak copy IP ini, IP yang melakukan DDoS, terus kita langsung blok aja pakai IP tables kan, strip i, terus input, terus source-nya, terus teman-teman tinggal drop deh. Harusnya otomatis dia DDoS itu berhenti karena akses ke web server ini udah terhenti juga. Kalau teman-teman lihat harusnya nih lognya udah berhenti ya, udah nggak ada tambahan lagi. Dan di sini juga harusnya udah berhenti tuh kan, tesnya berhenti di percobaan kedua 1. Ya karena kenapa ya, karena emang udah kita blok itu akses IP tersebut ke web server yang udah kita punya, jadi dia DDoS-nya langsung berhenti, nggak sampai kelar gitu istilahnya. Ya mungkin kayak gitu aja sih video yang membahas IP tables pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau teman-teman tertarik kita bisa bikin part 2 nya untuk ngebahas yang lebih kompleks lagi. Nanti bisa dibikin kayak otomatis gitu sih. Jadi kalau misal ada suatu target atau suatu apa ya, bukan target sih bahasanya, suatu IP yang mengakses web server lebih per detik ini lebih dari sekali, bisa diblok. Karena kan kalau lebih dari sekali itu nggak mungkin banget lah ya. Maksudnya dalam 1 detik ini lebih dari 1 kali itu agak nggak mungkin. Itu kalau kayak gitu bisa kita blok tuh, bisa kita filter. Nanti kita bisa bikin proses sendiri. Mungkin itu akan saya bikin di part 2 kali ya, atau di kapan-kapan lah saya akan bikin part 2 tentang IP tables ini. Ya mungkin sekian dulu aja untuk video saya kali ini. Dan jangan lupa join Discord Metaverse ya. Di sini kita udah punya sekitar 140 member, udah banyak banget. Teman-teman mungkin bisa join juga biar 200 member lah ya, biar rame. Oke, mungkin kayak gini aja ya video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.